Halo guys, balik lagi di channel YouTube gue, Benny Setiawan. Jadi pada hari ini gue ingin sharing kepada kalian semua bagaimana prospek dan juga tren BNB di tahun 2021 ini ya. Sebelum gue sharing mengenai pendapat gue bagaimana prospek dan juga tren BNB di tahun 2021 ini, gue ingin memberikan sedikit informasi kepada kalian semua bahwa pada kolom deskripsi video ini terdapat link channel Telegram gue ya. Buat teman-teman yang ingin join di grup channel Telegram gue, silahkan join aja karena channel Telegram ini gue buatkan tuh secara gratis ya buat kalian semua ya. Jadi teman-teman bisa mengajak atau mengundang saudara-saudara kalian, kerabat kalian, ataupun tetangga kalian untuk join di grup channel Telegram ini gitu ya. Oke, mungkin tadi sekilas informasi yang ingin gue sampaikan kepada kalian semua gitu ya. Sekarang kita langsung mulai aja kepada topik pembahasan kita pada hari ini gitu ya. BNB adalah salah satu koin yang memiliki fundamental yang cukup baik ya. Serta BNB ini juga cukup menarik karena BNB ini memiliki market cap yang cukup besar ya. Dan BNB ini juga termasuk dalam 100 koin market cap yang terbaik ya. BNB ini adalah top 10-nya gitu ya. Kalau kita lihat tuh biasa tuh BNB itu kalau ranking 2, 3, 4 gitu ya. Jadi per tanggal video ini dibuat tuh BNB masih menduduki peringkat keempat gitu ya. Dan kalau gue lihat juga memang market cryptocurrency ini setelah itu sudah mulai recovery gitu ya. Dan membuat harga-harga koin-koin pada kripto ini mengalami kenaikan gitu. Salah satunya adalah BNB gitu ya. Di sini gue akan mencoba memperlihatkan chart BNB kepada kalian semua gitu ya. Oke, jadi di depan gue sudah ada chart dari BNB DR ya. Di sini gue sudah memasukkan berbagai indikatornya ya. Seperti ada EMA 8, EMA 21, EMA 34, EMA 55 dan juga EMA 90 gitu ya. Dan di sebagai ininya gue pakai EMA CD dan juga RSI gitu ya. Di depan kita sudah ada tampilan chart BNB-nya yang menggunakan time frame H4 gitu ya. Kenapa gue lebih suka menggunakan time frame H4 di cryptocurrency? Karena market crypto itu 24 jam yang artinya itu non-stop gitu ya. Jam market ini tetap buka ya, di hari libur pun juga tetap buka gitu ya. Jadi dia tidak ada weekend, pokoknya tetap buka ya setiap hari gitu ya. Lalu menurut gue juga kalau kita menggunakan time frame satu hari ini cukup jauh perbedaannya, berbeda jauh kan. Kalau kita lihat time frame H4-nya tuh bisa lebih kelihatan kan. Jadi menurut gue tindakannya itu lebih cepat gitu ya kalau misalnya kita melakukan cut loss. Jadi kita juga bisa lebih cepat dan lebih aman gitu ya kalau menggunakan time frame H4 gitu ya. Tapi buat kalian yang buat di swing ataupun di hold dalam jangka panjang, menurut gue nggak ada masalahnya ya satu hari gitu ya. Tapi buat kalian yang pengen swing ataupun invest gitu ya, jadi menurut gue time frame satu hari ini juga masih bisa gitu ya untuk dipakai ya. Jadi tidak selalu time frame H4 gitu ya patokannya, nggak juga sih memang. Tapi kalau buat kalian yang suka trading, itu lebih baik menggunakan time frame itu adalah H4 gitu ya. Kebetulan gue adalah swing trading dan juga investor jangka menengah gitu ya. Jadi gue bisa menggunakan time frame H4 dan juga satu hari gitu ya. Oke, tanpa langsung basa-basi, gue langsung jelaskan aja teknikalnya si BNB ini gitu ya. Kalau menurut gua cara garis MACD juga memang BNB ini masih crossing ke bawah ya. Kita bisa lihat ya garis merahnya ini masih crossing ke bawah dan juga garis biru ini masih berada di bawahnya garis merah gitu ya. Gua kalau buat teman-teman ingin entry lebih baik menunggu pada area-area weakness-nya atau supportnya ya. Menurut gua 5.800.000 adalah area teman-teman untuk boleh untuk entry tetapi secara bertahap aja gitu ya. Jadi jangan langsung ya. Tapi kalau mau teman-teman mau nunggu safe buy-nya atau area idealnya itu di 5.600 hingga 56.50 lah ya. Karena kan dia ada semacam neckline atau base-nya ya. Kalau kita lihat nih di sini. Nah, seperti ini gitu ya. Jadi menurut gua cukup oke kalau teman-teman ingin entry di hold di angka 56 hingga 56.50 ya menurut gua ya. Kurang lebih seperti itu ya. Terus kalau teman-teman untuk jangka investor gimana? Kalau saran gua buat teman-teman yang ingin invest di koin BNB boleh di hold aja gitu ya. Jadi teman-teman tuh belinya boleh melakukan seperti metode dollar cost averaging atau seperti lebih baik teman-teman buy on correction aja sih kalau menurut gua, karena buy on koreksi itu menurut gua lebih aman ya. BNB masih cukup aman apabila dia tidak crossing ke bawah ke garis EMA 90-nya ya, yang garis warna biru ini. Selama dia di atas garis EMA 90, maka seharusnya BNB ini harusnya masih aman gitu ya. Emang kalau kalian lihat ini garis EMA 8-nya itu sudah mulai menyentuh ke EMA 21, tapi kalau biasanya gua itu biasa ngambil di EMA 8 dan juga EMA 21 gitu ya. Selama chartnya warnanya tidak berantakan ya, merah masih merah, oranye masih oranye, kuning masih kuning, hijau masih hijau, dan juga biru masih tetap berada di level-levelnya gitu ya, tidak crossing acak-acakan gitu ya. Ini maksud gua masih cukup aman gitu ya, rata-rata
gue biasa begitu ya. Terus juga kalau kita lihat memang volume pembeliannya itu udah agak sedikit tipis ya, udah agak sedikit menurun ya. Mungkin kalau menurut gue ini karena adanya aksi taking profit ya. Bisa gue lihat kalau dari tanggal 22 hingga 23 Juli atau 24 Juli ya, kita coba ya. Mungkin teman-teman yang sudah entry dari area sini, maka teman-teman per tanggal 18 Agustus 2021, maka teman-teman sudah mendapatkan floating profit itu sebesar 36 sen ya. Apalagi kalau di teman-teman sempat sell di area high-nya itu adalah sebesar 43% ya teman-teman, floating ya. Ini cukup menarik dan cukup lumayan ya kalau menurut gua ya. Jadi cukup enak ya. Apalagi kalau teman-teman tuh ngambil di tanggal 21-nya gitu ya. Maka teman-teman bisa mendapatkan kurang lebih tuh sekitar ya let's say katakanlah 50%-an lah ya. Kurang lebih seperti itu ya. 56%. Cukup lumayan teman-teman. Jadi menurut gua BNB ini karena fundamentalnya cukup baik ya menurut gua ya. Lalu target price-nya menurut gua tahun 2021 BNB ini masih bisa ke angka 8 juta ya. Nah kan tapi itu semua butuh waktu dan juga butuh proses ya. Kalau BNB ingin ke 8 juta dan juga 9.500.000 seperti di area sininya, maka tentunya pasti ada sesuatu yang perlu mendorong si BNB ini supaya nyampe gitu ya ke 8 juta hingga 9.500.000 gitu ya. Ya tentu pasti butuh sentimen positif agar si BNB ini mampu naik gitu ya. Apakah mampu? Jawabannya gue sendiri pun masih belum tahu ya. Tapi gue percaya bahwa BNB ini seharusnya mampu ya di tahun ini 8 juta hingga 9.500.000 ya. Menurut gue BNB ini masih bisa ya. Karena top picknya atau double topnya itu di angka 9.500.000 hingga 10.500.000-an ya kalau gue nggak salah ya. Nah di sini juga kalau menurut gue juga memang area idealnya atau base-nya BNB ini boleh dikoleksi nih. Teman-teman lihat kan. Jadi area 4 juta hingga 6 juta ini menurut gue masih cukup oke ya untuk dikoleksi si BNB-nya. Akan tapi ini disclaimer ya, gue di sini bukan bermaksud untuk mengajak kalian untuk membeli ataupun menjual ya. Jadi pastikan kalian tahu kapan waktunya untuk entry dan juga tahu kapan waktunya untuk exit gitu ya. Jadi tetap gunakan trading plan dan juga stop loss dan juga target price-nya gitu ya. Di sini gue bukan bermaksud untuk teman-teman tuh mengikuti saran gue untuk berinvestasi di BNB gitu ya. Jadi lebih baik teman-teman itu tetap menggunakan trading plan kalian sesuai dengan rencana kalian gitu ya. Oke, mungkin ini sekian dari technical gua ya. Oke, kita langsung lanjutnya ke kesimpulannya. Menurut gue, BNB ini adalah koin yang berfundamental baik, serta BNB ini juga gue percaya prospek dan juga tren BNB ini cukup baik ya di tahun ini gitu ya. Kita dukung saja dan kita doakan saja semoga banyak sentimen positif terhadap BNB ini gitu ya, untuk mendorong dan juga mendongkrak harga pada BNB ini gitu ya. Apabila sentimen negatif yang banyak muncul, maka tentu pasti akan mempengaruhi si harga BNB ini juga gitu ya. Karena menurut gue sentimen dalam cryptocurrency ini pengaruhnya juga cukup besar ya, tidak hanya teknikalnya aja ya yang volatile gitu ya. Akan tapi menurut gue BNB adalah koin yang cukup baik gitu ya, karena BNB ini termasuk dalam koin market cap yang top ranknya juga gitu ya, karena dia memiliki market cap yang cukup baik dan juga BNB ini jadi koin banyak pilihan orang untuk diinvestasikan gitu ya, serta banyak orang juga yang menginvestasikan uangnya pada koin BNB untuk di hold dalam jangka waktu cukup panjang gitu ya. Kesimpulannya BNB layak kalian pertimbangkan untuk kalian investasikan gitu ya. Akan tapi di sini gue bukan bermaksud untuk mengajak kalian untuk menginvestasikan BNB ini karena gua gitu ya. Jadi pastikan kalian memiliki tujuan dan juga alasan kalian berinvestasi di BNB gitu. Gua nggak mau para penonton di video ini berinvestasi di BNB karena gua gitu ya. Gua di sini hanya sekedar sharing bahwa BNB ini menurut gua cukup baik ya. Dia memiliki market cap yang cukup baik, serta fundamental cukup baik, dan BNB ini kita sudah tahu ya siapa yang supportnya gitu ya. Dan pastikan juga kalian berinvestasi menggunakan uang dingin ya, agar psikologis kalian tuh tetap terjaga dan juga aman gitu ya. Jangan gunakan uang makan kalian atau uang dapur kalian untuk ditaruh di cryptocurrency ya. Menurut gua itu sangat unwise atau tidak bijaksana ya. Oke, mungkin sekian dulu video pada hal ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share, and subscribe di channel YouTube ini. See you in the next video. Bye bye.